Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suhendra dengan NIM 12 14 01 15 13 2. Jadi adapun yang akan saya jelaskan yaitu adalah Pancasila di era reformasi. Di sini perlu kita ketahui, perlu kita ingat, masa reformasi itu dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun dan digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Peristiwa reformasi menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, di mana pada masa saat itu terdapat beberapa tuntutan dari rakyat mengenai akidah dari reformasi itu sendiri. Adapun tuntutan-tuntutan rakyat Indonesia yaitu adalah menegakkan supremasi hukum, karena pada masa sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi ketimpangan terhadap penegakan hukum, di mana hukum tidak lagi ditegakkan sebagaimana mestinya. Kemudian tingginya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga salah satu tuntutan reformasi ialah memberantas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, adapun tuntutan rakyat Indonesia yaitu adalah mengadili Presiden Soeharto beserta kroninya melakukan amandemen Undang-Undang 1945, mencabut DP fungsi ABRI, serta memberikan otonomi daerah. Karena Undang-Undang 1945 pada saat itu dianggap terlalu memberikan kekuasaan yang berlebihan terhadap presiden sebagai eksekutif, oleh karena itu perlu dilakukan amandemen atau perubahan. Adapun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen yang pertama ialah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 12 Oktober 1999. Amandemen yang kedua pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Amandemen yang ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, serta amandemen keempat dilakukan 1 sampai 11 Agustus 2002. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Pada masa Orde Baru, kebebasan masyarakat sangatlah tertekan, sehingga pada masa reformasi pintu kebebasan dibuka selebar-lebarnya, sehingga masyarakat diwarnai kehidupan yang serba bebas. Adapun kebebasan-kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat pada saat ini ialah meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, dan di sisi lain juga dapat mendatangkan dampak negatif untuk negara Indonesia sendiri. Dan di sini saya akan memaparkan dampak-dampak negatif dari kebebasan reformasi saat ini, yaitu munculnya pergaulan bebas. Selanjutnya, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme dan vandalisme yang dapat memicu perpecahan dan penurunan moral. Tentu hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus terus diupayakan. Untuk mendukung video ini, mari kita subscribe dan bunyikan loncengnya guys.